Selamat datang di Watch Mojo. Kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 cara gimana Eternals akan membentuk kembali MCU. We need to find more. More weapons. More heroes. Oh, that is cool. This device amplifies my power, allowing me to locate mutants across great distances. Untuk daftar ini, kita akan melihat karakter potensial dan inovasi yang bisa datang dari Eternals membentuk fase keempat MCU. Apa kalian menantikan Eternals? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, mendorong Marvel ke arah yang lebih eksperimental. So, anime, and this is a huge part of my life, and I have been a fan of the MCU for the last decade, so I put the word out there, I wanted to make a Marvel movie, and the right project came to me. Dengan setiap fase, MCU makin ambisius, mengambil genre yang berbeda, mengubah pahlawan yang kurang dikenal menjadi nama yang terkenal, dan merangkul bakat kreatif baru juga. Dengan pemenang Oscar Chloe Zhao di kursi sutradara, Eternals bisa menjadi film Marvel yang paling eksperimental. Berdasarkan cuplikan yang terungkap sejauh ini, film ini tampaknya menyeimbangkan antara gaya pembuatan film pribadi Zhao dan nada epik yang kami kaitkan dengan franchise ini. Eternals akan menjadi salah satu film Marvel yang paling beragam hingga saat ini, dan mengingat rekam jejak Zhao, film ini mungkin bisa jadi mendapat Oscar. And for the first time in our history, we will be sharing our knowledge and resources with the outside world. Jika film tersebut berhasil, mungkin mempengaruhi Marvel untuk mengambil lebih banyak resiko, memberi kekuatan pada sutradara. Can I put a spin on it? But still being true to the essence of it. And that's exciting to me. Nomor 9, koneksi ke karakter lain. Di dalam komik, Eternals diciptakan oleh Celestials, sekelompok alien yang sudah ada di MCU. Ras alien ini paling menonjol disinggung dalam 2 film Guardian of the Galaxy pertama. Kolektor mendirikan museumnya di Nowhere, kepala avatar Celestial yang telah meninggal yang berfungsi sebagai dunianya sendiri. What is it? It's called Nowhere, the severed head of an ancient celestial being. Ayah Peter Quill, Ego the Living Planet, juga seorang Celestial. I'm what's called a celestial, sweetheart. A celestial like a god? Small G, son. Eternals dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang Celestial dan bagaimana mereka menggunakan Infinity Stones. Selain Guardian, Eternals mungkin ada kaitannya dengan Asgard. Karena Eternals telah ada selama ribuan tahun, tidak mengherankan jika mereka mengenal Odin sebelum Thor atau Loki ada. And the source of their power was taken from them. With the last great war ended, we withdrew from the other worlds and returned home to the realm eternal. Nomor 8, film ini akan meliput ribuan tahun. We have watched, unguided. We have helped them progress, and seen them accomplish wonders. Meskipun Eternals baru di MCU, mereka telah bersembunyi di bumi selama lebih dari 7.000 tahun. Meskipun mereka tidak pernah secara langsung mengganggu umat manusia, Eternals telah membimbing orang-orang dalam direksi tertentu dan memberi mereka alat untuk berevolusi. Bisa saja Eternals terhubung dengan momen penting MCU, seperti bagaimana The Ancient One membantu The Avengers di The Battle of New York. I'd be careful going that way, we just had the floors waxed. Film ini juga dapat menyajikan peristiwa sejarah dunia nyata dari sudut pandang mereka. Kisah ini berlangsung selama berabad-abad, tapi 7.000 tahun adalah banyak hal untuk dibahas dalam satu film. Dengan demikian, Eternals dapat mengarah pada sequel, prequel, dan juga spin-off mengeksplorasi periode yang berbeda. Where are we going? I know for a fact they were there. Who's they? What are we doing? How I know. Nomor 7, apa yang terjadi setelah jentikan Thanos? It's been 23 days since Thanos came to Earth. World governments are in pieces. Dalam komik, Thanos tidak hanya digambarkan sebagai Eternal, tapi ayahnya, mentor memerintah penghuni Eternal Titan. Masih harus dilihat apakah MCU mengikuti versi komiknya. Bagaimanapun, tindakan Thanos dalam Infinity War kemungkinan akan menjadi faktor dalam film ini. Thanos memusnahkan setengah dari semua kehidupan di alam semesta dengan sekali jentikan. You should have gone for the head. Tidak jelas bagaimana ini akan mempengaruhi karakter inti yang akan kita temui di Eternals. Mungkin semua Eternals selamat, atau mungkin semuanya berubah menjadi debu. Bagaimanapun, jentikan Thanos bisa mendorong Eternals untuk akhirnya keluar dari bayang-bayang mereka dan mulai mengambil peran untuk membela bumi. Throughout the years,
we have never interfered. Until now. Nomor 6, MCU menjadi kosmik. Maybe I'll build a spaceship. You don't know. He doesn't. Meskipun membantu mempopulerkan istilah MCU, sejauh ini MCU sebagian besar terbatas di bumi. Film Captain Marvel, Thor Ragnarok, dan Guardian of the Galaxy telah menyentuh alam semesta yang lebih besar, tapi Eternals mungkin menjelajah ke kedalaman yang lebih dalam. Awalnya di GOTG Vol 3, seharusnya memulai fase 4 dan memperluas MCU kosmik untuk film masa depan. There must be some life out there in the universe. Besides just me, I thought. And so, I set myself to task with finding it. Karena film itu tertunda karena penghentian James Gunn, Eternals nampaknya siap untuk mengisi perannya. Sementara sebagian besar film cenderung mengambil tempat di bumi, karakter, asal-usul, dan kemampuan mereka kemungkinan akan membuka pintu gerbang untuk ide dan dunia baru untuk dijelajahi. Tepat ketika kamu berpikir alam semesta ini tidak bisa menjadi lebih besar. This is just a planet. You've been on the planet before. Yeah, one. Well, now you've been on 2. That's a good thing. It's a new experience. It's great. My neurons, they're firing faster than my brain can handle the information. Nomor 5, The Defiance. You are just one victim of the Skrull expansion that has threatened our civilization for centuries. Imposters who silently infiltrate, then take over our planets. The Deviant juga secara genetik diciptakan oleh Celestial. Meskipun hasilnya jauh lebih mengerikan dan membawa bencana, muncul sebagai musuh bebuyutan Eternals, Deviants dapat mengguncang MCU selama bertahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan semua yang kita ketahui, Deviants akan menjadi antagonis film tersebut. Karena Marvel biasanya ada penjahat kejutan, bisa saja Defiance bukan musuh sebenarnya. I saw the ruins on Torfa. Ruins that the accusers are responsible for. My people lived as refugees on Torfa. Kami akan mengawasi Druid yang diperankan Barry Keoghan, yang tidak memiliki pandangan dunia yang sama dengan sesama Eternals. Terlepas dari itu, Deviants pasti akan menjadi salah satu alasan utama mengapa Eternals bersatu kembali dan keluar dari persembunyian untuk melindungi bumi dari ancaman yang bahkan Avengers nggak bisa tangani. We have no idea what other intergalactic threats are out there. And our one-woman security force had a prior commitment on the other side of the universe. Nomor 4, Fantastic Four dan Galactus. Dengan Eternals menjadi bagian integral dari sisi kosmik MCU, ini mungkin membuka jalan bagi karakter seperti Silver Surfer. It looked like a man, but completely covered in silver, and it was flying this like a surfboard type thing. I know that sounds crazy. Oh, no. Not at all. Eternals juga bisa menjadi kunci untuk memperkenalkan Fantastic Four. Beberapa karakter dalam film memiliki energi kosmik, menurut deskripsi awal. Dalam komik, Fantastic Four mendapatkan kekuatan mereka dari sinar kosmik dalam misi luar angkasa. Mungkin yang lebih penting lagi, Galactus yang jahat adalah entitas kosmik tersebut. The Eternals tidak membuat mereka diketahui ketika Thanos muncul, tapi mereka mungkin akan muncul jika Galactus menuju ke bumi. My people called it Galactus, the devourer of worlds. It must feed on energy to survive. Kami nggak berharap untuk melihat karakter ini di Eternals, tapi kekuatan kosmik mereka tampaknya menanam benih untuk penampilan di masa depan. So it caused the anomalies. It seems to radiate cosmic energy when it exerts itself, randomly affecting matter. Nomor 3, The X-Men. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. Seperti Fantastic Four, kami telah mengantisipasi debut MCU X-Men sejak Disney secara resmi mengakuisisi Century Fox. Kami pikir WandaVision mungkin memperkenalkan mutan secara besar-besaran. Itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi tetap saja asal-usul Scarlet Witch mungkin mengisyaratkan gen mutan. Seperti Eternals, mungkin saja mutan telah hidup dalam kerahasiaan selama beberapa generasi. Anonymity is a mutant's first defense against the world's hostility. To the public, we're merely a school for gifted youngsters. Beberapa orang mungkin membawa gen mutan, tapi kekuatan mereka belum muncul. Dalam komik, ketika Celestial pertama kali mengunjungi bumi jutaan tahun yang lalu, eksperimen mereka mengarah pada penciptaan gen mutan. Eternals dapat mengatur latar belakang ini untuk mutan di MCU, memberi jalan bagi Wolverine, Magneto, dan lainnya. You must be Wolverine. That remarkable metal doesn't run through your entire body, does it? Nomor 2, The Black Knight. I still don't know how her coin has landed, but I'm quite certain about yours. Dari semua karakter yang akan muncul di Eternals, Dan Whitman diperankan Kit Harington
mungkin memainkan peran paling signifikan di tahun mendatang. Juga dikenal sebagai Black Knight, prajurit ini dikenal karena menggunakan pedang ajaib disebut Ebony Blade yang menjangkau beberapa generasi. Whitman juga bertarung dengan Neural Sword, bahkan Excalibur. Meskipun Whitman akan membuat debut MCU-nya di Eternals, dia lebih dikenal karena afiliasinya dengan Avengers di komik. Trailer Eternals melihat Sprite yang diperankan Liam McHugh bertanya siapa yang harus memimpin Avengers sekarang. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. Ikaris yang diperankan Richard Madden dengan bercanda menyarankan dirinya sendiri untuk memimpin Avengers. I don't want it. I never have. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Multiverse. You picked up the Tesseract breaking reality. I want you to help us fix it. Antara Loki, Spider-Man No Way Home, dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, MCU tampaknya menuju ke wilayah yang belum dijelajahi. Eternals mungkin menjadi bagian lain dari teka-teki yang merupakan multiverse Marvel. There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Mengingat pengetahuan mereka yang luas tentang kosmos, masuk akal jika para Eternals sangat menyadari bahwa kenyataan ini hanyalah satu dari banyak. Ada juga teori bahwa inkarnasi Eternals ini mungkin berasal dari alam semesta paralel. Bahkan jika bukan itu masalahnya, perjalanan antar dimensi bisa menjadi salah satu kekuatan kosmik mereka. Atau mungkin mereka akan memanfaatkan teknologi untuk melompat antar dimensi. Apapun yang menunggu, masih banyak yang bisa dilihat dan Eternals pasti akan menjadi pengalaman. It's beautiful, isn't it? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.